warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Puji dan syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada detik sekarang ini kembali kita sama-sama dapat berkumpul mempelajari dan menimba akan ilmu agama yang merupakan warisan yang mulia daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam semoga pula senantiasa selalu tercurah dan terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kembali kita mempelajari akan kitab yang berjudul Mabadi'il Fiqhi yang disusun oleh Al-Hajj Muhammad Sarni bin Haji Jarmani bin Haji Muhammad Siddiq Al-Alabi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Sampai pembicaraan kita di halaman yang ke 41, ialah qardun atau qarat. Qarat atau qardun itu maknanya berhutang. Contohnya pengertian secara misal ialah ada istilah kata di dalam memberikan pengertian suatu makna. Bisa di dalam sebuah pengertian itu menerangkan akan ciri-cirinya. Contohnya misalnya, apa arti manusia? Manusia itu adalah hayawanun natiq. Sesuatu yang hidup, benda yang hidup, makhluk yang hidup yang bisa berbicara. Itu pengertian daripada manusia, yalah. Kan hayawan aizu zuruhin. Ai sahibul hayah, orang yang hidup. An-natiq yang bisa berkata-kata. Ini pengertian secara makna. Ada juga pengertian secara contoh. Sama di sini. Apa makna qarat? Qarat itu seperti seseorang yang pergi ke rumah jirannya. Beliau mengartikan dengan contoh. Memang sebelumnya Jersidin arti qarat berhutang. Kayak apa garang guru yang dimaksud qarat dalam makna berhutang? Contohnya kata beliau, pergi seseorang ke rumah jirannya, kemudian katanya, berilah saya 2 balik padi. Sesudah 2 bulan nanti saya kembalikan gantinya yang seumpamanya kepadamu. Nah, ini dinamakan berhutang. Ya paham kita semuanya, yalah datang ke rumah kawan minta tolong, minta talangiakan sementara, ialah minta keluarkan kita sebagian harta sementara untuk keperluannya. Nah, ini namanya berhutang. Hukumnya itu harus, artinya harus bagi yang meminta pertolongan. Ketika kita dapat kesulitan dan memang harus kita tutupi dalam waktu yang dekat misalnya, atau ada keperluan mendadak yang harus kita lengkapi atau kita keluar daripadanya, boleh kita mencari solusi lewat minta bantuan kawan, dalam makna aja kita, atau bahasa yang sederhananya jera minta hutangi, yalah. Itu harus boleh, tidak dilarang itu biar. Kemudian adapun yang menghutangi itu hukumnya sunat.
Artinya menyakawa pada hukum asal, jadi kita hukumnya sunat, bagus kita nolongi orang lain. Terkadang ada pula ya kita hukumnya wajib. Jika dihajatkan benar, artinya orang yang datang kepada kita memang betul-betul berhajat. Bisa aja kita hukumnya aja kita bisa wajib. Contohnya misalnya jurang ada orang misalnya bila kada dioperasi jurang pacang mati ya lah. Jadi tidak ada solusi lain lagi kecuali dioperasi dan memerlukan biaya. Dan misalnya orang tidak akan bakal mengoperasi kalau tidak ada duit di tempat misalnya ya lah perumpamaannya. Jadi pihak keluarga atau jika kita misalnya istri yang akan dioperasi atau suami keluarga mencari. Misalnya yang istri akan dioperasi, suaminya datang ke seseorang misalnya minta bantuan ya lah. Dan kadang lagi misalnya yang lain yang didatanginya. Nah, untuk keselamatan yang demikian bisa jika kita hukumnya menjadi wajib. Hanya saja memang jika kita derajatnya bukan jika kita fardu ain ya lah. Misalnya nah, kamu bantu sedikit, pian cari lagi ke lain tambahannya bisa aja kita. Atau kadang-kadang kita ragu-ragu mau hutangin nolong beri barang sedikit bisa juga solusinya ya lah. Nah bisa juga solusinya misalnya banyak kita ada mungkin jika kita mau hutangin ke semuanya ya lah. Atau ngalih misalnya sulit di zaman sekarang ya kita kalau kok ada dibayari sidin misalnya juga misalnya ragu ya paling tidak ya lah. Paling tidak kita bisa meringankan beban orang lain artinya nah ulun beri pian barang 200-300 ribu ya lah. Pian misal atau ulun saranakan pian kesana datangnya lawan saya mungkin dia juga bisa membantu. Nah itu bisa aja kita apabila kita memang mampu untuk membantunya ya aja kita memberi aja kita talangan atau menghutanginya bila kita mampu. Sebagaimana sabda Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa-siapa yang meluluskan satu kesusahan, siapa-siapa yang meluluskan satu kesusahan seorang Islam, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan meluluskan satu kesusahan dari berbagai kesusahan di hari kiamat. Artinya ini suatu anjuran dia. Apabila kata Rasulullah kita dalam kehidupan dunia melapangkan, membebaskan atau meringankan kesulitan kita orang lain, nah niscaya nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita. Kita memudahkan orang, Allah akan memudahkan kita. Kita menolong orang, Allah akan menolong kita. Dan tidak ada kata sebahagian ulama kita pekerjaan yang bisa mempercepat seseorang sampai kepada makam ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali lewat menolong umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya suka menolong orang lain. Ini termasuk perkara yang cepat menyampaikan kita kepada makam ma'rifah. Ada sebahagian ulama yang demikian. Jadi sangat dianjurkan kalau terbuka pintu kesempatan kita menolong orang lain, jangan disia-siakan. Sekalipun sekecil apapun dengan kemampuan yang kita miliki. Nabi tidak pernah pian orang yang masuk ke rumah Nabi keluar daripada rumah Nabi dalam keadaan sia-sia. Kalau Nabi tidak ada yang beliau bantu kepada orang yang minta bantu, paling tidak Nabi mencarikan sahabat yang bisa membantunya. Nabi tidak tinggal diam dia. Dulu pernah diriwayatkan ada datang orang minta tolong mengucap salam di depan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi alaikum salam panjang lebar pembicaraan.
Kemudian kata yang tamu yang datang, ulun belum makan beberapa hari ya Rasulullah. Adakah Nabi di rumah pian makanan? Umaja Nabi ulun ginnya Nabi beberapa hari dia ada makan. Hadingi heula aja Nabi, kita naik ke rumah biniku aja Nabi, ke rumah istriku, datang ke rumah bini, ada makan aja bini Nabi, dada aja juga. Putar ke semuanya tidak ada yang dimakan. Lalu Nabi membawanya kepada salah seorang sahabatnya lah. Yang akhirnya sahabat tadi juga kita, "Nggih Rasulullah masuk karena ulun yang menjamu tamu pian." Kata Nabi kan, "Wahai sahabatku, tolong jamu tamuku," kata Nabi. Coba lihat, tolong jamu tamuku. Karena orang yang datang ke rumahku, seakan-akan Rasulullah kan berkata demikian, seakan-akan orang yang datang ke rumah Nabi berarti dia tamu Nabi. Jadi Nabi tolong muliakan tamuku. Ini akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmah yang bisa kita petik ketika kita tidak mampu membantu secara langsung, paling tidak kita menggunakan apa yang kita bisa atau lewat kita motivasi teman kita untuk membantu orang yang memerlukan. Jadi faedahnya luar biasa. Sebagaimana ditegaskan oleh Nabi tadi, barang siapa meluluskan atau melapangkan kesusahan, satu kesusahan dari orang Islam, niscaya Allah akan melapangkan dan meluluskan satu kesusahannya di negeri akhirat. Mudah kita juga mendapatkan kelapangan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, mengenai makna tolong menolong, daripada meluluskan melapangkan kesusahan seorang muslim, dalam kesempatan ini kita sedikit menerangkan akan majelis yang akan kita bangun. Dan insya Allah pada hari Minggu yang dekat ini, habis tengah hari atau setengah 2, kita akan mengadakan pembukaan majelis at-ta'awun di pondok pesantren kita. Jadi tahap pertama ini bertempat di pondok pesantren kita. Jadi majelis at-ta'awun, majelis tolong menolong, yang mana mudah-mudahan lewat didirikannya ini majelis, Allah Subhanahu wa taala menanamkan kebersamaan di dalam hati kita semua. Allah Subhanahu wa taala menanamkan akan kegemaran di dalam meringankan beban satu dengan yang lain, yang secara tidak langsung kebaikan itu akan kembali kepada diri kita masing-masing. Berlandaskan daripada ayat suci Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Yang mana visi dan misi daripada majelis yang kita bangun diantaranya itu akan mempererat tali persaudaraan, lebih mengikat, lebih kuat ya lah. Memang sudah terikat, innamal mu'minuna ikhwah. Seorang mukmin itu adalah bersaudara satu dengan yang lain. Tapi lewat itu majelis mudahan kita menjadi lebih terikat. Kemudian diantaranya lagi, mudah-mudahan dengan adanya majelis tersebut, daerah kita bahasanya orang satapusan ya lah. Kan satapusan dari perbatasan sana sampai ke Muara Tapus itu menjadi daerah yang tempat awal banyaknya tercurah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika silaturahmi makin kuat, hubungan makin erat, akan tercipta makna dari ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk suatu kampung, suatu wilayah, suatu daerah semuanya beriman dan bertakwa, semuanya tercipta tolong menolong, insyaallah lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard.
niscaya kata Allah akan kami buka pintu keberkatan, rahmat, rezeki, berkah, anugerah baik daripada langit ataupun daripada bumi. Jadi secara garis besar intinya majelis tersebut ya kita akan berasaskan daripada makna wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Insyaallah mudah-mudahan tidak keluar daripada apa yang kita cita-citakan lewat daripada makna itu ayat. Amin ya rabbal alamin. Lewat daripada pengelolaan makna, kalau kita ingin sedikit memperjelas pengelolaan makna daripada sedekah. Karena majelis kita itu nanti kalau secara garis besar setiap majelis, setiap kegiatan insya Allah kita akan disarankan. Guru tidak mewajibkan karena kalimatnya tolong menolong, tidak ada keterpaksaan. Jadi kita akan menyarankan setiap majelis kita dianjurkan untuk bersedekah Rp5.000 per kakak. Karena makna sedekah ini luas keutamaannya, luas fadilahnya, di antara menolak bala mendatangkan rezeki. Banyak dalil-dalil dari Quran dan hadisnya. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha. Kalau kita ingin belajar membuka pola pikir kita, kalau kita hitung kalkulasinya, kalau 5.000 per setengah bulan, majelis kita cuma 2 minggu sekali, kemudian berarti 5.000 kemudian per kakak bukan per orang. Kalau kita kali per orang aja 5.000 itu bagi 15 hari atau 14 hari, kita bagi 10 aja Rp500 aja kita menabung per hari, cuman 500. Seakan-akan guru ingin mencoba menerapkan, mengajak jamaah, mengajak lapisan masyarakat, jadi kita membuka program sedekah Rp500 per hari. Itu bukan per orang tapi per kartu keluarga. Tujuannya apa? Guru ingin menyebarkan makna sedekah, keberkatan. Kita menarik berkat yang luas dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sifatnya mengajak. Dan lewat daripada majelis itu mudah-mudahan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat kita hidupkan di daerah kita. Ini secara garis besar. Sunnah-sunnah Rasulullah bisa kita hidupkan di daerah kita, dan mudah-mudahan perkara-perkara dalam syariat Nabi, seandainya ada kecederaan atau ketidaksempurnaan yang nampak dalam aktivitas masyarakat kita, mudah-mudahan lewat majelis tersebut semuanya bisa disempurnakan, semuanya bisa disesuaikan sesuai dengan syariat. Karena sering guru ceramah di mana-mana, agama ini mudah sebenarnya. Contohnya kalau ingin guru menerangkan, kayak koperasi, ya, koperasi itu bagus, Bin. Tapi kadang-kadang terjadi ya kita beberapa kekeliruan dalam caranya. Padahal ada dalam cara agama ya lah yang benar, yang mudah. Contohnya kan rata-rata kalau kita di koperasi simpan pinjam, sebahagian kan kita tidak menyebut siapa-siapa, ada sebahagian bentuk berhutang, misalnya jika kita 1 juta lalu bayarnya 1.100.000, kan ini tidak dibenarkan dalam agama. Ini yang harus diluruskan di daerah kita khususnya, bahkan di seluruh kita dunia umumnya. Semangat harus luas ya lah. Belum cukup guru membaguskan kampung selesai, enggak, menyakawa kita semangat harus panjang, harus lebar, karena semuanya umat Nabi. Tapi mulailah daripada desa kita, ibda binafsik janabi, mulai dari diri kalian, mulai dari kampung kalian, mulai dari masyarakat kalian. Karena merubah sesuatu untuk menjadi lebih baik itu dari kita, dari sesuatu yang kecil menjadi besar. Kan kalau yang demikian itu hukumnya riba, tidak dibenarkan dalam agama. Lalu guru bagaimana? Apakah tutup? Jangan, teruskan.
Karena yang namanya koperasi sifatnya tolong menolong, tidak keluar dari wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Banyak orang-orang yang ekonominya di bawah perlu bantuan daripada kita, baik dari yang menengah atau yang di atas. Lalu bagaimana cara? Jadi seandainya ada yang ingin simpan apa aja kita minjam, lalu cara kredit barang ya lah, nukar barang itu dibenarkan dalam syariat ya. Misalnya kita ingin berhutang 1 juta, berapa misalnya ada OTP misalnya ada harganya 1 juta. Guru misalnya jadi ketua koperasi misalnya ya lah. Guru bolehlah ulun ini guru hananya berhutang 1 juta lawan pian, kayak apa caranya supaya sesuai dengan agama? Jangan kayak ini aja. Nah, guru ada basic TV. Nah, TV inilah guru jual lawan pian 1.100.000. Nggih, bakat. Ulun tukar guru lah nah. Ulun jual TV lawan pian 1.100.000 rupiah. Nggih, ulun tukar guru. Tapi guru ulun berhutang lah 3 bulan. Kada Bapak. Ya berarti tukar hana. Berhutangnya 3 bulan. Nah, guru ulun guruai duit tak pakai. Ulun ini pas takana perlu duit. Bolehlah guru TV nang ulun tukar tadi ulun ini ulun jual pulang lawan pian 1 juta biar ulun berugi guru 100. Tapi pian kuntan guru jangan sama berhutang. Nggih ya guru. Ulun tukari ini asalnya pian tarik doa supaya ada takabutnya ya lah, ada serah terimanya harus diambil dulu. Ini mbak pian ambil. Jadi guru nah inilah ulun tukari. Nah guru TV ini ulun jual pulang lawan pian 1 juta biar ulun berugi kada Bapak. Jadi ulun tukar TV ini 1 juta ulun ambil, ulun julung duit kontan. Nah, 1 juta. Berarti pian bulik bawa duit berapa? 1 juta. Pian bayar dalam 3 bulan lawan ulun berapa? 1.100.000. Berarti guru berhujung 100 ribu itu ndak riba pian. Karena dia beli secara kredit ya lah. Lain bahutang duit, bayar duit ini yang kena riba pian. Makanya inna dina yusrun, agama itu mudah. Ini yang harusnya kita maksud ulun yang diluruskan. Mudah-mudahan lewat daripada majelis kita yang diancangkan guru juga kita panjang. Banyak yang ingin guru targetkan ini, makanya untuk mencapai yang demikian itu diperlukan ya kita yang namanya kebersamaan. Dari uang yang sedikit ketika itu ada makna kebersamaan dan dikelola sedemikian rupa, cita-cita yang besar di dalam kebaikan, makna ta'awun wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa insyaallah diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya tolong menolong. Maknanya tolong menolong. Hanya sering guru jelaskan, kita tidak membebankan. Jadi siapa yang ingin ikut, jadi kita bisa daftar, jadi kita misalnya dengan kawan mengumpulkan kartu keluarga, kemudian nanti setiap setengah bulan sekali dia ikut nyumbang. Seandainya kada bayar, tetap dia anggota, tidak dikeluarkan. 5 kalinya kada bayar, tetap tidak dikeluarkan. Kan sifat kita tolong menolong. Kain aja guru lah bayar ya 30.000 aja kita minggu nangka 6, terserah. Yang penting guru ingin menanamkan kesadaran saling membantu. Karena man amila salihan fali nafsi. Betul bang guru, kayak pas seandainya nang di kampung nang meninggal di daerah kita bukan anggota majelis, tetap kita zikir kan? Maka itu gurunya nyaman niinya umpat kada, bayar kada, dapat zikir. Ndak, niat kita menolong, bukan harisan zikir. Niat kita menolong. Dan itu politik dakwah. Siapa tahu misalnya ayahnya meninggal padahal dia ndak ikut, kita bacakan zikir, kita salatkan kifayah. Ya abah ulun dibacakan dihadiri oleh jamaah kita yang banyak, aku umpat aja. Ini namanya dakwah. Mengajak orang lain untuk dekat dengan Allah, bukan untuk memaksakan. Jadi memang setiap kebaikan pasti usia guru jadi denang bayarnya ya tawakal ala Allah. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Pin guru jadi bila peraturan terlalu lama usia denang bayarnya ya berjalan apa adanya, tapi kita yakin maka nalillahi yatim. Apapun yang diniatkan karena Allah pasti sempurna. Apapun yang diniatkan karena Allah akan membukakan hati-hati orang yang cinta dengan Allah dan Allah mencintai akan mereka. Harus kita mulai aja kita daripada diri kita sendiri.
Jadi insya Allah ajak je kita kawanan masyarakat je kita. Guru pun je kita juga ikut berjuang. Jangan khawatir. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah dengan diri kalian, harta kalian. Karena banyak di zaman sekarang perkara-perkara atau orang-orang yang ingin merendahkan nilai-nilai keagamaan. Banyak yang di akhir zaman. Misalnya satu guru yang melakukan kesalahan kadang-kadang mencemarkan yang lain. Suatu pondok pesantren yang sebagaimana yang viral zaman sekarang ialah itu sebenarnya politik Yahudi dan Nasrani biar. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Makanya ulama yang hak selalu ada. Ulama yang benar akan bendera mereka selalu berkibar sampai akhir zaman. Mudahan kampung kita saya tempat curahnya rahmat yang luas dari Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Kembali. Man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Jadi ini bagus. Mudahan kita suka melapangkan, memudahkan kesulitan orang lain. Amin ya Rabbal alamin. Rukunnya itu ada 4 perkara. Ada rukunnya juga ya lah. Jadi orang berhutang ini ada rukunnya ya. Ada sembarang. Artinya ada tata cara supaya benar dalam agama. Jadi agama itu mudah, tapi jangan dipermudah. Agama mudah tapi jangan terlalu dipermudah. Yang pertama yang menghutangi, artinya ada orang yang menghutangi. Yang kedua ada orang yang berhutang. Disyaratkan keduanya itu mukallaf dan ahli tabarru. Jadi orang yang berhutang dan orang yang menghutangi pertama balik berakal. Yang kedua ya kita harus ahli tabarru. Arti ahli tabarru itu ya kita dia kayak arti tabarru itu orang yang bisa dalam bersosial. Kan tabarru. Jadi pian ini memberi ulun apa artinya? Ulun nolongi. Ulun duit ulun yalah. Nang ulun julung ampun ulun juga. Kada ampun orang lain namanya ahli tabarru. Amun je kita nang dihutangakan duit orang ndak boleh. Duit orang yalah. Misalnya duit yayasan kah atau duit masjid kah atau duit langgar kah, boleh wala berhutang satu mata berhutang wala ya ada boleh biar misalnya duit masjid duit langgar ada boleh. Lain duit kita ya, lain duit kita. Jadi ahli tabarru itu orang yang memang ahli atau berhak di dalam bersosial. Jadi kita ya tadi hartainya, dia jadi kita memang mampu untuk berusaha ya lah. Arti mampu berusaha itu nang berhutang nih juanya artinya tabarungan tapalipit deh dan keperluan mendesak. Begawinya bisa karena aja bila ulun begawi ada hasilnya sih akan bayar hutang ya lah. Dan nilai je kita hutangnya itu tidak kurang atau tidak melebihi daripada jumlah harta yang ia miliki. Artinya jika kita tidak kurang daripada jumlah yang harta yang ia tidak melebihi daripada jumlah harta yang ia miliki. Misalnya ya lah. Ini lawan orang sudah banyak hutang bian. Misalnya lawan orang sudah banyak hutang. Hartanya jika kita misalnya cuman 5 juta. Misalnya nih kita kali sedikit hartanya 5 juta. Kemudian lawan orang ini sudah berhutang misalnya jika kita harta, apanya dihitung nilai rumah, nilai tanah, nilai sepeda motor misalnya, iyalah anggaplah ditotalakan supaya nyaman mengali, 10 juta aja guru ditotalakan seberapa hartanya. Jadi harta rumah ini 10 juta, nang tertinggal nih, duit nang diawak habis. Kemudian ini aja kita sudah tahu hutang lawan orang misalnya 10. Sudah 10 ada. Berarti seandainya dijualnya seberapa habis sudah untuk menutupi ini. Nah kemudian je kita hendak pulang je kita berhutang bahasa misalnya menambahi 10. Nah berarti orang tersebut bukan ahlu tabarru je kita. Khawatir nak ada aja kalau anda je kita belum beres ya lah kalau menambah beban.
Atau termasuk jika kita ahli tabarruk juga, orang itu misalnya memiliki tadi jika kita harta ya lah, tapi dia jika kita misalnya gawiannya atau jika kita pekerjaannya ya lah, kan itu jadi tolak ukur juga jika kita, artinya dalam artian kemampuan dia nanti membayari bagaimana kemampuannya. Tapi yang paling jelas ya tadi, jangan sampai jumlah kita hutangnya melebihi daripada jumlah hartanya. Kenapa aja kita batinya kada sama nang orang safi, kalau orang kekurangan lah, nang orang kekurangan, nang kada bisa berdagang dan lain sebagainya, itu orang mahjur jurang istilah dalam kitab tu ada. Nah, ya kan misalnya jangan dihutangi karena menambahinya rugi kena pian. Wal aja, kalau boleh dah berhutang jangan berdagang. Inya aja otaknya aja kurang, misalnya jangan dihutangi, berdagang menambahinya rugi dari kena pian. Menambahinya rugi. Nah kemudian, jadi orang yang berhutang dan yang menghutangi itu jika kita disyaratkan mukallaf dan ahli tabarruk. Arti ahli tabarruk itu sekali lagi diperjelas, artinya orang yang boleh bersosial ya, orang yang boleh bersosial. Yang ketiga, piutang. Arti piutang ini yang dihutangakan, artinya duitnya ialah ada barang yang dihutangakan. Yang keempat, lafaz akad dari keduanya, artinya nangsa ulun lah hutang lawan pian sano inggih ulun hutang, itu ada ucapannya ialah, ada pandirnya. Nah kemudian, makanya ini kan segi hutang piutang. Makanya berarti guru kada boleh lambu hutang nang misalnya orang kada ahli tabarruk. Memang secara hukum jangan, karena itu menambah beban. Maksudnya kayak nang bagus kita ada rezeki beri isi din. Itu maknanya. Paham? Misalnya orang ini bukan ahli tabarruk, nilai hutangnya lebih banyak daripada nilai hartanya. Berarti jangan dihutangi lah guru. Iya, jangan dihutangi tapi beri bantu dia keluar daripada permasalahannya. Bantu dia keluar daripada hutang yang kita banyak melilitnya, itu maksudnya. Kada banyak sedikit ya lah. Bukan berarti kada boleh dihutangi, kadang-kadang ada boleh beri gitu. Ndak. Ini yang harus diperjelas ya lah. Artinya memang dia ndak berhak untuk berhutang. Jangan dihutangi ya, tapi menyakawa beri. Kada banyak sedikit, ringankan bebannya. Kalau ini kita hutangi, busianya menambah beban pikiran, ya lah malah tambah beban dia. Nah kemudian, jadi ada lapasnya. Paham kalau arti maksud jadi kita ahli tabarruk, supaya jadi kita jangan salah mengartiakan. Pokoknya misalnya usin banyak hutang lawan orang, misalnya datang buatan kita, ujar guru jangan dihutangi. Karena salah, maksudnya juga jangan dihutangi, menyakawa beri, kada banyak sedikit. Banyak bagus lagi, mudahan murah rezeki sabarataan, amin. Kemudian, dan tidak harus bagi yang menghutangi minta berlebih daripada piutang, seperti berhutang 100 rupiah dalam tempo sebulan disyaratkan dibayar dengan 120 rupiah. Yang namanya riba. Tidak boleh, haram jika kita dalam hukum agama. Makanya dulu pernah ketika waktu kita di Tarim di Hadramaut, pernah waktu guru di sana terjadi banjir hujan tidak banyak, tapi kita ternyata entah di mana, mungkin air dari gunung datang, airnya banyak, kita bangunan yang rusak. Pernah kita ketemu nang banjir di sana kita. Ya kan bangunannya terbuat daripada tanah, tarandam satu mat kita kayak apa tanah, lamah ayalah. Ada bangunan masjid retak Jadi ada di antara ulama nang komen dalam artian menerangkan, komen bukan mengomen kita kesalahan dah. Komen dalam artian menerangkan apa asbabnya, apa alasannya, kenapa musibah jadi melanda. Sama kita banjir misalnya kayak tahun ini kan lebih parah daripada sebelumnya. Di antara ulama di sana ketika banjir, kata beliau, penyebab banjir di daerah kita itu dua.
Satu penyebab zahir karena kurangnya irigasi yang ada di daerah kita Hadramaut. Artinya alur banyu tidak banyak. Akhirnya jadi kita banyu yang deras ini meranjah ke pedesaan, ke rumah-rumah, menghancur ya kita, menghancur rumah-rumah dan sebagian bangunan, merusak maksudnya. Merusak bangunan. Kemudian sebab yang kedua, ada di antara habab yang kita dengar, karena banyaknya orang yang terkait dengan perkara riba. Ini yang menyebabkan banjir. Banyak orang yang terkait dengan masalah riba. Kita tidak bisa nutup mata, ya. Tidak bisa nutup mata. Tapi kita tidak boleh menyalahkan 100%. Makanya mudah-mudahan lewat daripada majelis ta'awun ini bisa aja kita memperkecil yang demikian. Makanya kita perlu pengelolaan sistematika keuangan di daerah kita yang sifatnya ta'awun yang memang berfungsi untuk kita menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk tolong menolong. Siapa tahu majelis kita nanti punya koperasi sendiri, siapa tahu majelis kita punya misalnya kita simpan pinjam sendiri yang menolong masyarakat kita. Dari pengelolaan yang kita sesuai dengan apa yang diinginkan Allah dan Nabi-Nya, insya Allah di sana ada keberkatan. Di sana ada keberkatan. Makanya tidak mustahil penyebab banjir di daerah kita itu bisa juga dua. Kurangnya mengalirnya arus banyu satu, dan banyaknya mereka yang terkait dengan riba. Itu tidak mustahil. Kenapa guru? Maka sungai kita banyak, susupan laki nama hambat ya. Susupan gunung ya lah. Teorinya masuk akal biar. Satu sisi kan kita penguapan air dari matahari tidak mampu. Kadang langsung menyentuh air, tidak langsung menyentuh, halang aja kita daun-daun daripada susupan gunung. Mudahan ke depan makin dimudahkan Allah Ta'ala. Amin. Ya guru gin berpikir ya kita. Makanya kemarin waktu pengarukan sungai, guru telepon pembakalnya. Julun tahun kaina usulakan pulang. Pembakal 2 desa, 3 desa ulun apa ulun telepon habari 2 desa aja kita menjangkau tahun kaina yang karukakan pulang. Bila mengarukakan guru jin minta susupan laki karukakan juga. Berapapun biaya kita guru pikirakan, berapapun biayanya guru pikirakan. Nah, kenapa garam guru jadi karukakan kayak pengaruh sungai, karuk tengah, ndak ke kiri, ndak ke kanan, ndak ke kiri. Jadi menyampur kita kadang ngalih lagi nah. Masuk jukung kawa. Ya lah masuk jukung kawa. Ini kayak menyampur jukung ada kawa masuk. Tikus gini yang ada kawa lalu ya. Itu peribahasa aja bang. Aduh tikus kada kawal lalu. Artinya saking tabalnya ya kan. Artinya supaya buhan pian itu begitulah pewaris Rasulullah, begitulah pewaris Rasulullah yang mereka pikirkan bukan semata-mata mereka, yang mereka pikirkan juga masyarakat yang luas. Kembali. Makanya ya ulun tadi pentingnya majelis itu ya kita kenapa? Karena kita memandang itu menjadi solusi kemudahan kita di kemudian hari. Amin. Dalam segala bidang insya Allah. Sedikit lagi sampai akan ke bawah. 6 menit, 6 detik, 5 detik seperti saya. Sedikit lagi. Dan yang keempat, lapas akad dari keduanya dan tidak harus bagi yang menghutangi minta berlebih dari seperti berhutang 100.000 rupiah dalam tempo sebulan dengan syarat dibayar dengan 120.000 rupiah. Jika demikian jatuh kepada riba, yaitu haram hukumnya. Dan harus yang berhutang itu memberi kepada yang menghutangi dengan keikhlasannya sendiri, apalagi membalas budi baik yang itu dituntut dalam agama, dan harus bagi yang menghutang itu mengambil sebelum sampai tempo jika ia bertempo. Coba lihat, memang dalam hukum agama tidak boleh kita bayar balabih apabila itu dijanjikan lebih dulu. Tapi ketika orang menolong kita, menghutangi kita, maka seyogianya kita berterima kasih dengan memberikan suatu imbalan. Boleh, kita berhutang 1 juta, kita beri 1.100.000 selama tidak ada keterkaitan, boleh, tidak apa biar. Kada busanya nang haram nang riba ni berjanji berdahulu.
Aku naik mau hutangi 1 juta, asal kena bayar 1.100.000. Nah ini yang tidak boleh, bet. Tapi kalau kada berjanji biar pian berhutang 1 juta memberi 1/2 juta kahihimungan boleh. Tidak dinamakan riba. Ulun hukmaannya nah, ulun rajeki ada dang sanak memberi keluarga memberi iji kita orang banyak nama nolongi seorang ya lah misalnya tak pelipit pian tak banyak nolongi pian orang yang pertama membantu ulun ulun bahadiah lawan pian. Boleh. In khairan fakhairun, jika orang berbuat baik kita harus membalas budi ya. Makanya ingat, lakukanlah segala kebaikan. Ingat, kebaikan kita pasti dibalas Allah, sekalipun bukan orang yang membantu kita. Bukan orang yang kita bantu, orang yang lain akan Allah gerakkan hatinya. Yang penting kita selalu diberikan kemudahan. Mudah-mudahan orang yang kesulitan di antara kita dihilangkan kesulitannya. Orang yang mendapatkan kita perkara yang tidak menyenangkan hatinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudahan hajat kita dikabulkan, hajat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian masalah yang selanjutnya qiraat, wallahu a'lam.